Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita bagi Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa waktu ini ada berita yang mungkin menghebohkan kita yang menulis tentang ada bayi berusia 2 tahun yang dipenjara seumur hidup di Korea Utara karena di keluarganya ditemukan Alkitab. Dan dalam berita itu juga dituliskan bahwa bayi tersebut dan juga orang tuanya, keluarganya sudah dibawa kepada camp penjara untuk mendapati hukuman yang ada. Saudara, dari berita ini kita bisa melihat bahwa ternyata mengikut Kristus atau percaya kepada Kristus juga tidak menjadi hal yang mudah. Di dalam kitab Filipi yang kita baca ini, di sini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak saja dikaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Kristus. Pertanyaannya, mengapa penderitaan merupakan hal yang dikaruniakan atau yang diberikan oleh Kristus bagi kita? Karena dengan penderitaan itulah iman kita kepada Kristus semakin diuji dan semakin dimurnikan. Saya mengutip kata-kata dari Bapak Pendeta Budi Asali, beliau berkata, iman dan penderitaan merupakan dua buah pemberian Allah yang ada dalam satu paket. Kalau hanya ada iman tapi tidak ada penderitaan, maka mungkin sekali imannya palsu. Tetapi kalau ada iman dan ada penderitaan karena Kristus, maka itu membuktikan keaslian iman tersebut. Jadi penderitaan juga dikaruniakan kepada kita supaya iman kita semakin dimurnikan dan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara, Rasul Paulus adalah salah satu contoh orang yang begitu banyak mengalami penderitaan-penderitaan karena Kristus. Dia begitu gigih melayani, memberitakan Injil, dan begitu banyak juga penderitaan yang dia harus hadapi. Bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan karena pemberitaan dan pengiringan dia akan Kristus. Bahkan Yesus Kristus juga telah terlebih dahulu mengalami penderitaan, serangan-serangan yang memberatkannya dalam pelayanannya di dunia ini. Karena itu Yesus berkata bahwa para pengikutnya juga tidak akan terlepas dari yang namanya penderitaan, karena dia sendiri juga mengalami banyak penderitaan dalam pelayanannya di muka bumi ini. Matius pasal yang ke-10 ayat 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kalian akan dibenci oleh semua orang karena kalian pengikutku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Saudara yang terkasih, apakah saat ini saudara sedang mengalami banyak penderitaan karena iman saudara kepada Kristus? Apakah saudara saat ini mengalami banyak penindasan karena iman saudara kepada Kristus? Misalnya saudara dikucilkan atau saudara diasingkan, saudara dikeluarkan dari keluarga karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Saudara mungkin mengalami kebencian dari orang-orang di sekitar saudara karena iman kepada Kristus, atau mungkin ada juga di antara saudara yang harus kehilangan jabatan, yang harus kehilangan kedudukan karena iman saudara kepada Kristus. Ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa kita tidak saja dikaruniakan iman untuk percaya pada Yesus Kristus, tapi juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Jadi penderitaan kita karena pengiringan akan Kristus adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudara, ingatlah bahwa semua penderitaan yang kita alami karena nama Kristus dan karena iman kita kepada Kristus, semua itu diizinkan Tuhan, diberikan Tuhan, dan itu bukan kebetulan, tapi itu sebuah pemberian dan karunia dari Tuhan. Penderitaan karena iman dan kebenaran bukanlah kehinaan, tapi sebuah kehormatan. Bukan malapetaka, tetapi kasih karunia. Karena itu tetaplah percaya di tengah-tengah penderitaan kita karena Kristus.
Percayalah kepada Dia senantiasa. Selamat mengikuti ujian iman buat kita semua pada hari ini, dan kiranya kita terus diteguhkan untuk percaya pada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami tidak saja dikaruniakan iman untuk percaya, tapi juga dikaruniakan untuk menderita bagi Kristus. Kalau hari ini Tuhan, ada banyak di antara kami yang menderita karena iman percaya kami, menderita karena pengiringan kami akan Kristus, maka biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Biarlah kami tetap percaya, karena firman Tuhan berkata bahwa ada janji bagi setiap orang yang taat mengiring Kristus di tengah penderitaan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.